Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Ibu Satumi di usia tuanya mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh kebun. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak masa muda. Berpuluh-puluh tahun pula, Bu Satumi bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga sudah menjadi bagian dari hidup. Usia tua tak membuat merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju kebun sangat jauh, melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Bu Satuni, gini aku tok sebut Tegal tok niku mboten tahu buruh-buruh mboten tahu. Ini nganggur ten griya. Pokoknya manten masak nggih. Pegel turu luwe mangan iku tok. Kali rumat pitik mbek metok tok pun. Mboten wani ta lek ngono mudhun nggo sepeda ngoten niku. Lek anak kula ngoten niku nggih lek nyambangi Tegale nggih nggo sepeda, lek kula nggih mboten wani. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Satumi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini membuatnya harus bekerja sebagai buruh di sawah. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua peralatan dipersiapkan, pekerjaan sebagai buruh pun dimulai. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Satumi bekerja sebagai buruh. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sangat sederhana. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas.
membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh kebun, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buruh-buruh tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang, ada beberapa pemilik yang masih mempekerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan-lahan saja, selain pada waktu musim-musim tersebut. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki, apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh kebun, sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buruh-buruh tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang, ada beberapa pemilik yang masih mempekerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan saja, selain pada waktu musim-musim tersebut. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Tiap hari, tanpa kenal lelah, Bu Satumi terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Dengan apa adanya, walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga hari-hari tuanya. Untuk lahan bukan miliknya, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Bu Satumi. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Satumi meminta bantuan beberapa saudara agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Bu Satumi tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Walaupun hanya sebagai buruh di sawah atau kebun, Bu Satumi juga berusaha sekuat tenaga untuk terus bertahan walau sendiri. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Satumi merasakan lelah dan keringat bercucuran menghiasi wajah.
Nggih ngoten niku wau. Kayu mboten tahu busir-busir tenten alas sing mboten tahu. Pinggir-pinggir niku wau nggih kathah kayu lho. Belum ada keinginan dari Bu Satumi untuk menggantikan pekerjaan. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat terus bekerja meski sebagai buruh kebun. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memilih tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat merasa khawatir. Pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun. Bu Satumi merasa tidak tersaingi. Kesabaran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Sore hari, selesai melakukan pekerjaan, Bu Satumi melanjutkan pekerjaan lain, yaitu mempersiapkan makanan untuk dimasak. Bahan-bahan yang didapat dari kebun selalu dimanfaatkan untuk kembali diolah, ditukar atau dikonsumsi sendiri. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Satumi harus kembali bekerja dan bekerja. Seperti inilah keadaan rumah Bu Satumi. Dinding-dinding hanya terbuat dari bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Walaupun baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Misal entene nedha niku. Tempe kula goreng kacang niku. Iwak-iwak asin terus segara niku mboten kantuk. Ndok-ndok lehor barang niku mboten kantuk. Permisi Bu. Masih Bu, nggak apa-apa Bu. Ini lagi apa ini Bu? Masih makan mentoknya? Nggih. Isik katul niki makanane lekne boten katul mboten dosa. Empok. Kugung dikates kula niki. Ini apa beli ini? Apa bikin sendiri ini? Ya wingi itu tambah toko mriku 4000. Tambah 5 kilo nggih dosa. Mentoknya cuma 4 ini? Nggih, enten mek 5 sitok lemper kok kurung mawon. Dulu banyak nggak Bu mentoknya dulu? Singen banyak sing tinggal dosa. Kenapa kok tinggal sedikit?
Kalau tinggal tenamak kula sambil ngriyo ngono. Rong minggu lek ini kok matek kabeh mboten dimakan. Waduh, padahal miaranya udah lama ya. Dedeke nggih enten tapi sing makani mboten biasa kaya kula. Padahal dulu hasilnya dari mentok itu banyak ya Bu ya. Nggih. Lumayan ya. Lumayan lek mboten gadah padolan ya nggih. Lutung lek riyo niki. Buat sehari-hari juga lumayan ya Bu ya. Nggih. Dari telurnya atau yang beli mentoknya gitu ya Bu ya. Lek wedok ngoten mek 50. Lek payah gede mentok gede kos niku nggih 300. Sekarang nggak pengen miara mentok lagi dari yang lebih banyak lagi nggak pengen. Jane nggih kepingin kula niki kat bibit sing pintere nak lumrah kata. Sabon loro niku lek sak tesan nggih tak 22 napa. Saniki mboten saged nih. Kenapa Bu? Nggih niku terus kopior terus mawon. Iya. Selain ini juga kan ada kerjaan-kerjaan lain tapi Bu ya. Nggih. Bu, saya mau ngobrol sama Ibu di depan rumah boleh Bu ya? Di ruang tamu ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nggih. Mari Bu, monggo Bu, monggo Bu. Lewat sini ya Bu ya? Nggih. Oh, Bu. Bu, tadi sebenarnya saya sama kru udah ngelihat Ibu bekerja seharian Bu. Jadi dari pagi sampai sore ini tadi kita ngikutin Ibu, ngelihat pekerjaan Ibu sehari-hari kayak gimana. Tadi kita ngikutin Ibu mulai berangkat dari rumah sampai ke kebun. Di kebun Ibu bekerja, terus nyari kayu segala macamnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai tadi saya nemuin Ibu lagi ngasih makan mentoknya ya. Ya dari itu makanya kita ngelihat dari sisi kerja kerasnya Ibu, dari semangatnya Ibu, dari kemauannya Ibu untuk kebutuhan hidup sehari-hari tetap bersemangat. Jalan segitu jauhnya nyari kayu, terus nanam nandur ya Bu ya. Nah ini ada dari kerja kerasnya Ibu, ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV sebagai bentuk penghargaan juga terima kasih kita. Ini juga ada tambahannya Bu. Semoga diterima ya Bu ya. Semoga dapat membantu walaupun nggak banyak ya Bu ya. Dan semoga dari kerja kerasnya Ibu ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua supaya kita juga lebih semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu, kalau gitu saya juga karena udah sore saya juga pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya monggo Bu. Nggih, sama-sama. Monggo Bu. Ini adalah sebuah kisah kecil, kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega. Walau mampu menghirup sedikit, hanya harapanlah yang terus menemani berjuang. Harapan yang menemani dengan keindahannya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah seorang buruh, kisah Musa Tumi.